di setting itu terawat. Nah, nyisirnya sambil kita nyisir ke belakang ini, sambil kita menganalisa tekstur kepala itu. Nah, ini kan bagian sini ini kan lebih mengembang. Makanya ini pentingnya di partai itu seperti itu. Bagian-bagian seperti ngembang ini harus kita buang. Kalau orangnya gemuk, dia sebenarnya lebih tembem. Tapi kalau mau kita bikin lebih kelihatan lebih ramping ya harus dibuang. Biar lebih kelihatan fat. Kiri kanan sama ya, bagi rata. Jadi apapun modelnya tetap harus dibagi 3 gitu Pak? Apapun modelnya sih atas, karena biasanya atas itu belakangan. Jadi kadang-kadang di tengah jalan dia berubah pikiran. Jadi kalau kita motong dari atas dulu, kan nggak bisa dibenerin kalau udah dipotong. Biasanya gitu. Itu yang sering terjadi sih. Emang di beberapa tempat tekniknya beda-beda. Ini biasa saya lakukan di tempat saya seperti ini. Jadi kita ngerapiin dari kiri kanan dulu. Atau kalau hanya pengen dipotong rapi, nggak mau pakai mesin, kadang-kadang udah orangnya yang nggak mau ya, kita lakukan dengan teknik tangan tadi. Nah, setelah seperti ini, baru kita pakai nomor yang gede dulu, baru kecil. Ini nggak terlalu pendek ya, rapiin aja ya. Iya Pak. Pak beres Bu. Mahal. Di model botak ini Pak. Oh iya. Iya. Tinggalin sebelahnya Pak. Ini sebetulnya minyak foilnya itu ada. Jadi sebelum menggunakan mesin, langkah baiknya diolesi minyak dulu biar kita lebih tahan lama makanya itu. Jadi nggak cepet-cepet aus. Tiap mau dipakai. Tidak terlalu banjir, cuma di ujungnya ada 2 atau 3 tetes dia. Karena dari samping itu dia akan mengalir ke sini. Jadi nggak usah banjir dibasahin semua. Cukup ujungnya 2 atau 3. Jangan sampai banjir itu jangan. Nanti otomatis merata gitu. Ya. Ya. Lebih aman sih pakai sepatu ya. Kita mulai dari nomor yang paling besar. Kalau kita beli sendiri itu di sini dimulai dengan nomor 4 biasanya. Saat awal kita memotong, kita open. Kalau close ya untuk rambut-rambut itu biasanya udah mulai tipis. Jadi untuk menghindari kerusakan pada mesin juga. Kita open, kita bisa pakai sisirnya direndahin gini, kira kurang lebih 3 cm itu area-area sini tuh diambil. Kalau kita nggak mau pakai sisir, kita bisa pakai model jari, kita nahan jarinya. Atau dari sini kita pakai jari juga bisa, biar lebih fleksibel. Nanti tergantung kenyamanannya kita aja sih. Nah, kalau kondisi rambutnya pakai masker, nah ini bisa dilipat ke angka 8. Area sini bisa kena mesin, nggak nyangkut ya. Jadi kadang-kadang dengan kondisi begini kan orang ada banyak yang masih safety. Jangan nangis. Gatel Pak. Jadi gini nih modelnya Simo huruf C, agak ke belakang, agak mundur. Ininya nahan nggak apa-apa. Nah ini tabrak kapal kecil. Kita nggak usah terlalu buru-buru, takut kepleset, santai. Karena dengan komunikasi yang baik, itu tamunya relax, kita nggak merasa oh ini jeleknya, ini enggak. Ujung intinya kira-kira 1 cm dari bawah. Posisi ini selalu keluar arahnya. Ini nomor
4. Tapi ketika dia pengen lebih rendah lagi, ya kita ulangi lagi nomor 3 udah sampai ketipisan yang diinginkan. Jangan kita main pakai nomor 1. Iya, bisa kepleset soalnya. Jadi mata kita ini seolah-olah adanya di tujuan kita punya tujuan di sini. Kita patokan kita ke sini. Pelan-pelan pasti. Boleh. Ini keliling aja, keliling rata. Sambil sisir ini, nahan ini, masuk sisir ini kalau jaga-jaga biar nggak kepleset ke dalam. Ini sisir ini buat nahan. Penahan. Iya. Atau kita mau pakai jari itu nggak apa-apa buat penahan itu ya kita seperti ini tahan. Tetap kita ambil ujung-ujungnya aja. Bukan pas ujung DC gitu ya. Iya. Itu arahnya selalu keluar. Kalau mau pakai tangan kalau biasa nggak apa-apa. Nah, setelah begini kita rendahin lagi itunya sepatunya. Nah, jadi yang diambil nih tahan. Jadi yang kena di sini masih kegunting dia. Untuk menghindari sepatunya tuh nyelonong ke dalam dia. Kalau nyelonong kan ntar bisa pitak ya. Emang posisi begini kadang-kadang kurang nyaman karena kita harus bolak-balik. Makanya kalau posisinya sempurna itu lebih enak. Walaupun pakai sepatu bisa kita. Bisa kalau terlalu dalam ke dalam. Cuman pitak kelihatan kulit sih enggak. Hanya apa? Rambutnya dia. itu. Nah, ketika tadi di sini kita kira-kira lebih rendah lagi karena dia harus gradasi. Agak jangan naikin lagi. Oh berarti di bawahnya yang tadi Ya, Pak di ya? bawahnya malah biar berundak, tapi jangan kelihatan undakannya. Posisi ini juga sama miring. Jadi kita anggap kita ini lagi belajar bikin patung atau apa tuh lagi ngukir, atau kita lagi kalau kita suka dengerin musik ya kupingnya simpelin itu aja. Jadi kita enjoy menjalaninya enjoy. Selalu arahnya keluar ya biar lebih hati-hati kitanya. Begitu kurang tipis lagi tanya lihat di kaca kurang tipis turun lagi nomornya ke nomor yang hati-hati juga ya, pokoknya selalu di open gitu, jadi walaupun dari bawah dia nggak terlalu tebal. Nah, atau lebih rendah lagi pengambilannya. Ini juga ngambilnya yang ujungnya aja, jangan pleset ke sana. Ini ambil yang area kuping ini ujung. Lebih rendah lagi. Sama halnya dengan di sini, ujung dikit. Jadi lebih rendah dari yang pertama tadi itu. Ini sih sebenarnya bisa juga untuk membuat dari sini bisa, tapi posisinya kita open, kita cobain lagi ke tangan, oh nggak apa-apa, berarti aman lagi bisa. Cuma ketika begini masih ada rambut-rambutnya, harus pakai adiknya lagi. Gitu. Oh yang kecil itu. Ya. Jadi nggak ada bisa. Nah bagian sini kadang ada yang mau dirapikin ada enggak, itu ambil di ujungnya aja karena dia untuk mempertegas. Nah ini lem nih, nah, ujungnya aja. Nah, sama dengan kupingnya ini pakai ini gantinya pisau, jadi nggak usah dikerok lagi. Jadi yang sama yang tadi masih ada rambutnya kita gini. Pelan-pelan, jangan sampai kepleset ya. Kalau kepleset ya kalau posisi ini ngembang ini bisa diambil pakai mesin atau nanti pakai gunting atau pakai tangan.
Nah ini biarkan aja ntar belakang. Setelah posisi bawah ini rapi baru kita naik ke atas. Nah di sebagian tempat kadang-kadang ada yang pengen dirapiin seperti ini. Itu pun nggak perlu dipisau, ini udah rapi. Cuma pakai yang lebih kecil Pak ya. Iya. Megangnya agak di ngambang sedikit ya Pak. Iya. Nggak apa-apa ditekan ini nggak apa-apa. Nah, ketika naturalnya pengen ada kita pakai sepatu lagi, cuma diambil ujungnya. Nah, sama dengan si sebelah sininya dirapi, tapi jangan terlalu dalam ya. Hanya ngilangin bulu-bulu halusnya kecil itu. Sama ini wishnya ini. Pokoknya kita jangan gemeter, kalau gemeter takutnya kepleset. Kalau kita belum yakin masih gemeter, mendingan udahin, main atas dulu pakai manual lagi. Atau kitanya grogi atau nggak pede, kalau gini jangan diterusin, takut kepleset soalnya. Ini kan masih ngembel. Terus seperti ini ya, yang gunting pakai clipper di atas sisir. Ini tetap arahnya keluar. Fungsinya buat ini patahannya ini, kempalannya ini nggak terlalu ngembang. Nah ini tetap miring ke arahnya miring. Kita potong ujung-ujungnya biar beresnya dia jatuhnya tepat. Iya, jangan, kecuali kitanya udah mahir baru ngambil banyak nggak apa-apa. Iya, karena lebih hati-hati. Miring posisinya ya. Oh iya. Jangan tegang. Bisain berbesok. Kalau kita ini ujungnya ini. Miring makanya. Kembali lagi ke sana. Nah, mereka masih ada. Nah, ini ujung-ujungnya aja. Kalau nggak kena biarin aja. Masih ini lempung. Nah, sama kembali ujung-ujungnya juga. Arahnya selalu keluar ya. Usahakan jangan terlalu buru-buru. Nah, ketika kita udah agak mulai bisa, pegangan mesinnya udah stabil karena ada yang runcing-runcingnya keluar, pelan kita ambil, kita ini namanya freehand. Nah, ini belum merapikan. Tapi kalau pegangan kita belum stabil, jangan melakukan teknik ini, takut kepleset. Oh, ini open itu ke bawah. ya, ke bawah. Ujungnya aja ya, hati-hati aja sampai pleset untuk bikin kesan atau biar nggak terlalu kelihatan patah. Atau kalau udah biasa dia digoyang aja. Sekarang kita ambil bagian kira-kira begitu, kemudian tunjukin Itu mata kesannya maju apa ke belakang? ke belakang. Kalau pas ya lebih rapat ya. Kalau rapat biasanya untuk motong rambut-rambut yang udah kita potong sebelumnya, baru potongan ulang, karena biar yang belum kena deh. Nah, karena kita ambil ini ambil kupingnya digosek, yang di sini keluarin. Jadi setelah tahap 1 kita bersihkan, jangan sampai rambutnya numpuk di sini. Iya, paling kalau kita yang nggak pakai AC kan pada nempel ya. Usahakan sih jangan pakai bedak yang ada busanya itu tuh. Kalau yang ini dia otomatis bedaknya di dalam. Sebenarnya fungsinya bedakin ini
Selain ngilangin rambut biar ini kelihatan lebih kering. Rambutnya biar nggak nempel sebetulnya. Ini lagi kuas yang rada halus, jadi kita untuknya warna wajah ada lebih halus. Itu kalau ini tapi namanya kuas apa? Kuas wajah sih. Kuas wajah ada. Ini teman kuas wajah. Setelah kita ini selesai bersih, kita tarik lanjutnya ke atas. Jadi biasanya sih dari bawah ke atas disisir udah selesai biasanya. Jadi nggak dari atas udah kembali lagi ke bawah, balik lagi ke atas, itu jadi bolak-balik. Ini nggak bisa. Ini kembali cara nyemprotnya pun bisa begini atau jangan kena wajah gitu muka. Nanti kita cara geser kepala pun jangan begini ya, di samping dia. Wah. Koget ditunjul ini. Penyisiran sih harusnya di sisirnya diganti harus. Sisir kembali. Sampai tepi ya. Ini sambil dilihat-lihat begini kan ternyata kalau pusar kan begini. Harusnya di sini. Kalau kita bawa paksa ke sana, di sini dia akan membau. Marah ya lawan. Akan ini Karena kita terbiasa karena kita emang di sini ke sana. Iya. Jadi kalau kita mau ke sini, di sini 3 kali, nanti dibalikin ke sana hanya 1 kali, ambil ujungnya. Sama juga kalau kita awalnya ke sana ambil 3 kali, ke sini 1 kali ujungnya aja. Ini sampai dipotong orang. Ini tak teruskan. Jadi ketika kita ngambil atas, kalau kita nggak bisa di posisi ini, sampai nggak apa-apa. Nah, ambil ini bagian pusar awal buat patokan. Potong sedikit ya, senti ya. 5 cm apa-apa itu. Nah, kita awal dari sini misalkan. Kita awal dari sini. Ini kan kita buang. Kita patokan kita yang di atas pertama. Kalau bisa jangan klak langsung Sekali berarti, Pak. klek. Ya. Kita lepas. Kita maju lagi ke depan kira-kira 2 cm ya. Pasti bekas yang tadi akan ketemu. Nah, ini kan bekas yang tadi. Oh iya. Patokannya kita ke situ. Jadi kita nggak berubah. Kelihatan. Maju lagi ke depan sambil agak miring. Ini bekasnya tadi dia. Terus ikutin itu terus. Jadi nggak akan terjadi salah potong atau belang-belang. Asal patokannya benar ya. Nah, ini ikutin lagi bekas yang lama tadi buat ikutin. Ini kalau motong dengan ini hati-hati ya, tapi jangan meleng. Takut tangannya suka kegunting biasanya. Nah, makin ke depan sama. Nah, ini tinggal sedikit jadinya. Nah, ini tahap 1 ya. Kedua tengah-tengah sini tadi. Ya, ini meneruskan yang tadi itu. Pasti kelihatan bekasnya. Kembali. Jadi begitu. Ini perhatian pelan-pelan. Sisirnya kemari ngangkat. Ini taruh di sini. Ini pegang. Ini lepas, nyisir lagi, kembali, taruh sini. Nah, begitu juga seterusnya, ikutin. Pakai jari tengah kalau Bapak. Iya, beda-beda sih ya Bang. Tergantung stylenya apa ya? Terus, nah, ini tapi ada yang keras sedikit. Ini gini, hati-hati juga ininya, jangan sampai jatuh atau nancep. Kenapa begini? Karena menghindarin kesogok ke sana dia. Ini pas yang paling bawah, biasanya di sini 3 kali. Nah, atau kalau kurang rata, kita tarik lurus. Nah, ini masih ada yang nyangkut. Hati-hati juga, jangan sampai kegunting. Soalnya kalau kita kegunting di depan tamu, tamunya makin grogi.
kembali untuk ngambil area sini ya bekas yang tadi itu. Ikutin yang tadi ujung. Terus putar begitu. Nah, ini bekas yang nggak rata. Jadi kalau yang dipotong itu teratur atau sebulan sekali itu bekas yang lama kelihatan biasanya. Nah, ini rapi dikit. Hati-hati ya, pokoknya jangan sampai tangannya kegunting. Nah, itu awal-awal biasanya gitu ya. Ini sambil disisir. Kita habis dari sebelah sini kita balikin ke sana lagi untuk motong ujung bagian sana. Emang lebih bagus sih keadaan lembab gitu loh. Nah, kalau ini sekali aja paling ujung aja buang. Jadi dengan teknik-teknik seperti ini emang kitanya agak lembek, ini agak lemes. Tamu itu makin percaya, oh dia udah terampil. Sebenarnya teknik barber memang rata-rata begitu daripada teknik yang seperti ini. Ini feeling. Jadi kalau kita lagi nggak mood atau apa, hasil kita biasa pasti beda. Padahal dengan dicukur dengan orang yang sama. Saking nyamannya, saking relax. Ini kalau di sini ini ada yang ngebel, kita ngambil ini sama. Saking nyamannya, angkos loh. Memang rata-rata tangannya pada lembek ya, biasanya kalau motong-motong gini. Kaget ya. Iya. Kali KTP-nya Kamera dong. Ini biasanya cukuran-cukuran gini hanya dirapiin, bilangnya dirapiin aja, jadi masih bisa disisain buat besok. Ini pada yang jelungan-jelungan gini bisa dipakai pakai mesin, atau dirapiin pakai gunting. Itu kalau biasanya kalau di depannya itu ada kaca. Itu kan dia ada kaca. Nah, itu dia cara nunjukinnya begini. Saya lihat ke sana. Ini hanya dirapiin. Ini biasanya model-model klasik aja sih. Kalau di salon kebanyakan ya yang begini-begini, dia nggak berani potong pendek. Jadi bapak-bapak yang masuk ke salon tuh rata-rata ya paling gini ya, dan rapi gitu doang. Kalau kita potong di luar ruangan atau dipanggil ya kita karena kita nggak ada kasih di depan, biasanya ya pilih putar boleh Itu kacanya itu di jadi kok mulai ini apa ngelangut itu ya pelan-pelan, jangan sampai kepleset. Baik kalau kondisi tangan kita lagi nggak stabil, mendingan jangan, takut ketabrak dan kepleset. Nah, setelah begini biasanya ada yang kita tawarkan minyak rambut, kalau ada yang mau ada yang enggak. minyak rambutan enggak? Kita ngambil dulu enggak? Jelantah pindang. Ini sedikit sekalian stylingnya barber itu saya lebih simpel. Iya. Yang kok ratus tekan mah kuwi. Jadi Mana-mana. kadang-kadang ada orang datang ke barber atau salon dia pengen minta disisirin aja, karena dia pengen kondangan atau apa. Itu tinggal colek sedikit aja sih dia. Colek sedikit ke sini, nah kita gosok-gosok. Ketika udah lumer, nah kita buang di atasnya. Sisanya buang ke dalam. Sisanya di jari masukin. Nah, ini bagian dari styling juga, penataan rambut itu juga sama. Ini yang bikin nilai lebih juga. Biasanya kalau kita pakai pomade itu kan dari supplier dapat yang free-nya itu biasanya dapat. Nah, itu memang buat tester. Nah, kita juga harus paham ini rambut yang tebal lebih bagus pakai pomade yang water. Jangan pakai yang oil karena semakin lebih tebal lagi rambutnya. Sebaliknya kalau ketemu rambut yang tipis, dia pakai yang oil harusnya, atau yang tipe-tipe yang ngembang. Ini jari-jari kita ini main setengah gini sambil ini
meratakan. Nyantok. Iya, Nyantok. sama dia kayak refleksi juga jadinya dia. Hal-hal sepele seperti itu yang di barber atau salon tuh yang bikin tamunya itu makin rileks ya. Kadang-kadang ada orang salon di rumah dari rumah customernya emang udah marah-marah emosi. Nah, ini kalau di barber stylingnya tuh simple. Tapi biasanya si tamu itu nggak akan bisa posisi di sini ya disamakan. Kalau kita pakai minyak rambut ya kita press biar lebih nggak, kalau di barber tuh nggak serumit kayak di salon stylingnya sih dia. Kalau dibantu hair dryer dia emang makin mubul dia. Begitu doang. Kalau mau pakai spray dia agak jarak-jarak. Jadi dari biasanya ke kiri dulu, buang ke kiri, diobatin, tahan, akhirnya dikocil lagi sama ini. Jadi biar kesannya ngembang rambutnya itu. Kalau kita langsung begini aja dia hanya mubul gini. Jambul. Jadi lebih ke gaya-gaya klasik pompadour itu. Teksturnya beda. Rasa-rasa ya kembali ke karena intinya biar dia beli. Ketika dia nggak mau ya udah kita ambilin apa, bersihin lagi, ada lagi hair tonic, semprotin lagi. Karena memang niatnya kita sambil jual produk. Ya promosi istilahnya ya, sambil menjelang minum air. Jadi ketika tamunya nggak mau ya udah nggak usah dipaksa, mungkin lain kali. Nah sama gitu, di sini ada banyak rambut, kita ambilnya dari depan ketemukan. Nah, jangan buang di depan dia, jauhin dulu. Sini ya, Pak. Oke. Kenapa, Pak?